Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Seperti biasa, di dalam podcast ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang pernah ditanyakan di kolom komentar di video-video kami sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau kegelisahan atau kekepo-kepoan atau pengen tahu, nah boleh banget nih kalau udah yang pakai atau yang belum, boleh banget nih komen di kolom komentar di YouTube kita ya. Silahkan tulis. By the way, kita lagi berada di kantor baru nih teman-teman, tepatnya di Kemang Pratama 5 Kota Bekasi. Bagi kalian yang ingin berkunjung, baik yang ingin konsultasi atau membeli software atau hardware, bisa banget mampir ke sini. Search aja ya di Google Maps dengan kata kunci Trigonal Software. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol dengan Mas Ridwan. Mas Ridwan, apa kabarnya Mas hari ini? Ya, halo. Hari ini saya baik. Oke, baik. Oke, kita langsung lanjut ya Mas ya. Pertanyaan dari Pak Anta Pratama. Apakah harus menggunakan internet saat menjalankan program untuk seterusnya jika sudah melakukan aktivasi program? Berarti ini buat iPOS nih Mas, gimana? Oke, kalau untuk menjalankan program ya, kalau menggunakan internet itu yang hanya saling terhubung beda jaringan atau beda lokasi ya. Tapi kalau misalkan dia hanya satu ruangan aja ya offline pun bisa berjalan. Siap. Oke, nanti kalau untuk beda lokasi kita bahas di sesi berikutnya Mas ya. Ini lebih seru lagi. Siap. Oke, dari Nicholas Krubim. Kak mau tanya, kalau udah install iPOS terus nggak bisa update, mau install ulang apakah lisensinya nggak hangus? Bisa pakai lisensi yang pertama, kan minimal 2 kali aktivasi. Oke, kalau mengenai install ulang ya kita harus lebih tahu dulu dia install ulang Windows atau hanya install ulang programnya aja. Kalau misalkan install ulang Windows itu harus aktivasi ulang ya. Sesuai ketentuan sih, kalau misalkan dia cuma install ulang programnya aja itu nggak perlu aktivasi ulang gitu. Siap. Oke. Udah jelas ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada yang pengen ditanya lagi, boleh banget loh komen di kolom komentar kita. Oke, pertanyaan dari Orange Sejati. Semisal PC server mati mendadak atau mati listrik, apakah klien dan Android tetap bisa melakukan aktivitas penjualan nih? Kalau misalkan servernya mati, itu ya klien nggak bisa connect gitu, karena kan database-nya ada di servernya. Oke, baik. Jadi boleh jelasin lagi. Jadi pastikan dulu servernya benar-benar nyala, steady, nggak buat main game biar nggak install ulang lagi ya teman-teman. Oke, dari Wijaya Plastik Grosir. Satu akun ke toko ini bisa diakses untuk berapa komputer? Kalau ke toko itu dia bebas sih ya, yang terbatas itu cuma usernya aja gitu. Satu user itu bisa di login di komputer manapun, itu nggak ada batasannya gitu. Kalau batasan user itu tergantung paketnya ya. Nanti kalau untuk detailnya sih itu bisa ke tim sales ya. Siap, oke. Nanti boleh banget nih, nanti akan ada kontaknya sales kalau mau tanya-tanya tentang detailnya dan pengen pesan-pesan, boleh banget loh di WA Sales Trigonal Software. Oke, atas nama Pak Dede Sahaya. Assalamualaikum Kak. Saya sudah aktivasi iPOS dan sudah 3 bulan berjalan. Lalu tiba-tiba PC mati mendadak dan iPOS-nya menjadi trial. Itu gimana ya Kak? Kalau program iPOS tiba-tiba trial itu kita nggak bisa langsung analisa ya. Jadi harus dia paling nggak coba kontak ke bagian support. Karena kita butuh gambar dari menu layar utamanya, keterangan trialnya itu apa gitu. Siap. Jadi kalau misalkan Kak ini mati, ini mati, ini nggak bisa. Nah kita mesti tahu dulu nih. Jangan lupa teman-teman boleh hubungin kontak kita. Nah nanti difotokan layarnya dengan tujuan apa biar kita bisa tahu dan bisa menganalisa nih kebutuhan teman-teman sebenarnya di mana. Oke, kita lanjut ke Muhammad Fadel. Kalau misalkan tutup tahun karena masih proses input barang, tapi udah ada transaksi, itu gimana ya? Kalau proses tutup tahun itu bisa walaupun sudah lewat berhari-hari ataupun berapa bulan. Nah karena memang kalau misalkan kita sudah tutup tahun kemudian ada transaksi lagi di tahun sebelumnya, itu harus lakukan tutup tahun lagi gitu. Cuma ya jangan lupa ya, jangan pernah tutup tahun yang belum pernah berakhir tahunnya gitu. Nanti itu kan bermasalah ya Mas ya? Iya betul, jadi nggak sesuai saldo awal perkiraannya juga. Iya benar-benar. Gitu. Nah tuh teman-teman, kalau mau tutup tahun mendingan lewat daripada sebelum tahunnya, nanti akan bermasalah. Oke? Lanjut ke pertanyaan atas nama Bubun. Mau nanya, apakah program ke toko nggak mengganggu aplikasi iPOS 4 kalau di laptop yang sama? Jadi 2 aplikasi nih, di aplikasi udah ada iPOS 4, dia mau pakai ke toko. Nah kalau dalam satu komputer itu ganggu nggak? Itu nggak ganggu. Oke, tuh teman-teman udah terjawab, nggak akan ganggu ya.
iPos 4 kan offline dan mau coba buat ke toko. Nah, itu bisa banget, bisa berdampingan dalam satu komputer sesuai spek ya. Oke, kita lanjut lagi nih Mas Ridwan. Atas nama Yopi Sopiana. Kak, kalau tutup tahunnya lebih dari 3 hari ada pengaruh nggak? Soalnya dia telah tutup tahun. Nah ini pertanyaan yang hampir sama dengan sebelumnya ya. Jadi ya nggak apa-apa walaupun udah lebih 3 hari gitu. Nah, aman ya Kak Yopi, jadi lebih baik lewat daripada sebelum tutup tahun, nanti malah bermasalah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Azain. Kak, saya punya 2 toko di tempat yang berbeda. Kedua toko tersebut sudah ada stok nih masing-masing. Nah, kalau mau dijadikan sistem pusat dan cabang untuk input saldo barang itemnya gimana ya? Kalau menggunakan multi gudang, itu pas kita masukin saldo awal itemnya, itu ada pilihannya. Mau dimasukin ke gudang mana itu tinggal pilih aja gitu. Nanti yang penting sih udah di setting ya untuk atau ditambah nama gudang dan departemennya. Oke, baik. Nah, teman-teman udah jelas ya. Nah, kalau nanti mau bikin sistem gudang dan cabang, sebenarnya inputnya aman-aman aja Mas, bebas-bebas aja ya. Yang penting di setting dulu. Aman. Siap, mantap. Mas Ridwan, makasih banget buat waktunya udah bantuin saya untuk jawab-jawab pertanyaan. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman juga. Oke, cukup sekian dulu di video kali ini. Jika masih ada pertanyaan atau hal yang masih perlu ditanyakan mengenai program iPos, baik yang mau baru pakai atau yang udah pernah pakai, boleh banget ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan nih kalau ada video baru di channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya dan Mas Ridwan mewakili Trigona Software undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.